Pernahkah Anda pergi berwisata ke daerah pegunungan? Dapatkah Anda merasakan kesegaran alamnya? Samakah dengan yang Anda rasakan sewaktu berada di daerah perkotaan, terutama di jalan raya? Dapatkah di jalan raya Anda menghirup udara dengan nyaman dan terasa segar? Saat berpergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernahkah kalian merasakan sesak nafas dan kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Saat berpergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernahkah kalian merasakan sesak nafas dan kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Kalian akan bertanya-tanya dari mana asal polusi ini. Dari manakah semua itu berasal? Mari kita bahas. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Contohnya CO2, SO, NO, dan lainnya. Asap yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Asap mengandung sulfur yang dapat menyebabkan hujan asam. Ada dua jenis pembakaran hidrokarbon, yaitu satu, pembakaran sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Dua, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida CO dan uap air H2O. Nah, reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna ini akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran hidrokarbon adalah minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi tersusun dari campuran kompleks senyawa hidrokarbon alkana. Dan gas alam ada 3 jenis, yaitu LPG, LNG, dan CNG. Gas LPG didominasi oleh propana dan butana. Jenis gas ini memiliki massa jenis lebih besar dari LNG. Dalam tabung, LPG berbentuk zat cair, namun pada suhu dan tekanan normal, LPG akan keluar dan langsung berubah menjadi gas. LNG, gas yang didominasi oleh metana dan etana. Yang terakhir yaitu CNG, hampir sama dengan LNG. Jika pada LNG, metana dan etana didinginkan hingga mencair pada suhu antara minus 150 derajat sampai minus 200 derajat. Sedangkan pada CNG, metana dikompresi, tetapi tidak sampai mencair. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, kandungan utamanya adalah hidrokarbon, belerang, nitrogen, dan oksigen. Jika bahan tadi melewati proses pembakaran, maka akan menghasilkan CO2, CO, SO2, SO3, NO, NO2, NO3, dan lainnya yang akan menyebabkan dampak bagi lingkungan ataupun makhluk hidup. Penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri tentu saja memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon yaitu polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Efek rumah kaca terjadi di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti CO2 pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Kok bisa? Karena gas CO memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada oksigen. Dalam berikatan dengan hemoglobin membentuk COHB. Partikulat berupa karbon C dan timbal PB dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Gas sulfur dioksida SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Jadi dapat merusak bangunan-bangunan terutama yang terbuat dari besi, marmer, dan dedaunan akan berubah warna menjadi kuning. Karena itu tanaman dapat mati. Kemudian oksida NOx menghasilkan asap kabut atau smog. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO2. Zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air H2O untuk membentuk asam sulfat H2SO4 dan HNO3 yang mudah larut sehingga jatuh bersama dengan air hujan. Cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon. 1. Menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar atau fuel cell.
Fuel cell adalah sel bahan bakar yang menggabungkan gas hidrogen atau H2 dan gas oksigen atau O2. Sel bahan bakar merupakan energi ramah lingkungan yang limbahnya hanya berupa air. 2. Bensin bebas timbal. 3. Penambahan MTBE atau metil tersier butil ether yang mempunyai fungsi sama dengan tel untuk meningkatkan bilangan oktan, tetapi tidak menimbulkan polusi. 4. Berjalan kaki atau memakai sepeda untuk mengurangi polusi.